Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Syekh Tilem, bersama teman dan rekan saya, Ahsan Zaini Dahlan. Beliau di part pertama dan part kedua pernah menceritakan tentang perjalanannya menuju Jepang. Betul sekali. Benar kan? Betul sekali. 9 tahun Mas ya? Kurang lebih 9 tahun. Punya KTP Jepang? Waktu itu punya. Nyoblos di Jepang? Tidak pernah. Kok bisa tidak pernah? Tidak pernah kalau nyoblos pemilunya saya. Hah? Kalau nyoblos bagian-bagian yang tidak penting itu pernah. Oh, iya. Proses dari Tangerang ya, kalau nggak salah. Proses dari Tangerang. 25 orang 25 orang plus 1 dengan sensei. Nanda. Nanda. Jadi itu kan transit ke Korea. Bukan Korea, Taiwan. Setelah Taiwan, Hong Kong. Terus langsung ke Jepang. Tokyo. Musim apa pada waktu itu, Mas? Waktu itu musim dingin. Tepat awal pertama kali di sana musim dingin. Pakai jaket? Waktu itu saya tidak memakai jaket sih sebenarnya. Karena tapi kebetulan bawa, tapi juga ada di dalam bagasi waktu itu. Jadi kondisi badan cuman hanya baju di badan aja. Itu pertama kali naik pesawat. Pertama kali naik pesawat. Apakah tidak kena demam pesawat? Soalnya saya tuh pernah naik pesawat, kayaknya di gendang telinga itu sakit. Betul Apakah sekali. merasakan seperti itu? Betul sekali, sama yang seperti saya rasakan waktu itu. Itu berapa menit atau berapa jam? Kalau saya waktu itu hampir lama, kurang lebih 30 menitan. Telinga sebelah kiri saya itu terus berdengung. Terus? Dan waktu itu saya coba pakai headset yang sudah disediakan di kursi pesawat. Saya coba pasang, tapi tidak ada perubahan. Tidak pengaruh. Tapi setelah saya biarkan begitu aja, lama-kelamaan menjadi ya hilang tersendiri sih. Berapa jam itu, Mas? Dari transit dari Taiwan ke Jepang? Kalau dari Taiwan kan masih ke Hong Kong. Kalau Indonesia ke Taiwan itu waktu itu kurang lebih 4 jam kalau nggak salah. 4 jam ya, dari Taiwan ke... Dari Indonesia, dari Tangerang Soekarno-Hatta ke Taiwan kurang lebih 4 jam waktu itu. Culture shock pada waktu nyampe di Jepang? Pastinya shock dong, pasti ada. Culture shock atau apa kebiasaan yang ada di Indonesia tapi tidak ada di Jepang pada waktu itu? Banyak kebiasaannya. Terus bisa disebutkan yang satu saja. Kebiasaan yang bagaimana kalau boleh tahu nih? Kebiasaan yang ada di Indonesia kan, kalau orang Indonesia itu kan kalau bertemu dengan tetangga itu senyum atau gimana? Waktu itu karena saya juga pertama kali, saya juga terkejut kenapa setiap kita berpapasan, papasan di sana, tepatnya di Jepang, kita berpapasan sama orang, selalu orang Jepang itu menganggukkan kepala. Nah, disitulah saya berpikir, maksudnya, padahal saya tuh nggak kenal sama orang Jepang itu, kenapa dia itu menganggukkan kepala. Nah, setelah lama-kelamaan saya coba beradaptasi di sana, ternyata sedikit demi sedikit, saya tuh tahu maksud dari arti menganggukkan kepala itu artinya menyapa. Sekedar menyapa. Beda sama orang Indonesia. Guys gitu. Nah, hampir kayak. Kalau orang Indonesia kadang kebanyakan cueknya. Kalau kita tidak kenal berpapasan kadang cuek. Nah, tapi beda sama orang Jepang. Tidak seperti yang diberitakan berarti ya, yang katanya orang Jepang cuek gitu, enggak ya? Mungkin ada, tapi yang saya rasakan hampir 80% orang Jepang itu ramah. Terus kalau diajak ngobrol bisa nggak? Sebenarnya bisa. Asal kita itu satu kuncinya. Kalau meskipun kita itu tidak tahu bahasa, jangan pernah sekali-sekali menggoda anak sekolah. Kalau cuma anak kecil yang tidak pakai seragam nggak apa-apa. Tapi kalau anak kecil yang masih berpakaian seragam, jangan sekali-kali kita itu menggoda. Atau apalagi jangan sampai memegang. Kalau sampai memegang, sudah. Bisa masuk penjara. Bisa masuk penjara atau lebih parah. Terus gini Mas, saya itu kenapa ya?
orang Jepang itu kok kalau berbicara ani Nah, gitu. kalau saya jelaskan, kenapa orang Jepang itu selalu menyempatkan setiap perkataan itu ada kata-kata Nah, disitulah artinya itu dia sedang berpikir. Kayak istilah bahasa Indonesianya itu seperti, seperti itulah. Tapi orang Jepang itu bilangnya jadi dia tuh berpikir mau ngomong apa itu berpikir tapi berpikirnya sambil mengeluarkan kata-kata seperti itulah. Bisa dicontohkan coba, Mas Aksan berbicara dengan bahasa Jepang, terus berpikir juga. Tentang apa kalau boleh tahu? Ya terserah, apa perjalanan pada waktu dari apa namanya bandara di Tokyo sana. Boleh saya sedikit jelaskan sedikit cara orang Jepang berbicara sambil berpikir nih. Toki 行く前に本当に心配しましたですね。初めてだから鹿の畑ここ時をここまで本当にわからなかったけど、まず心配だからさ、なんかね、我々が自分の心がなんか泣きたいみたいですね。初めてだからさ、誰もわからない、誰もいらない、もう本当にもう失敗しました。あの時ですね。Mungkin segitulah penjelasan. Garis besarnya apa untuk artinya? Ya, barusan saya jelaskan waktu itu saya berpikir bagaimana saya ke sana. Saya tidak berteman, tidak ada saudara di sana, tidak ada yang kenal. Seperti itulah yang saya jelaskan barusan. Jadi teman-teman, kalau teman-teman punya pertanyaan atau ingin bekerja atau bertamasya atau berkunjung ke negara Jepang, bisa tulis di kolom komentar ingin apa yang ingin teman-teman ketahui tentang di Jepang. Mas Aksan ini 9 tahun. Yang pasti 9 tahun itu bukan waktu yang sedikit. Beliau di Jepang 9 tahun bekerja di Tokyo di Miyazaki, kapal ya. Di kapal. Interaksinya ya mungkin lebih banyak di kapal ya daripada di darat ya, Mas. Tapi tanda kutip, bahasa yang saya gunakan sehari-hari kebanyakan bahasa yang formal. Formal. Bahasa yang sehari-hari, bukan yang secara informal, yang jelasnya seperti bahasa Indonesia. Secara saya adalah gitu, bukan. Bahasa gaul ya. Bahasa gaulnya lah ibaratnya. Bahasa gaulnya. Jadi saya terbiasa berbicara secara bisa dibilang agak kasar. Jadi kalau untuk menulis sendiri, Mas Aksan apakah sebatas berbicara, ngobrol, atau sampai menulisnya bisa? Huruf kanjinya? Kalau dalam hal menulis, bisa dibilang saya itu 90% tidak mengerti sama sekali. Oh, tidak mengerti. Membaca? Kalau membaca hampir-hampir ya bisa dibilang 50% lah ada. 20%? 50%. Oh, 50%. Untuk di sana itu memang satu kapal itu sendirian orang Indonesia atau ada yang dari Indonesia juga temannya Mas Aksan? Waktu itu saya pertama kali ditemenin kakak kelas saya. Jadi satu kapal itu terdiri dari 7 orang. 7 orang ini terdiri dari 5 orang Jepang, 2 orang Indonesia. Yang 1 orang Indonesia itu saya dan yang 1 orangnya kakak kelas saya. Nah, begitulah. Nah, setelah 3 tahun saya di sana, barulah saya tuh sendirian di sana bersama dengan 6 orang Jepang. Tapi akrab sudah ya. Tapi sudah seperti keluarga sendiri karena sudah tahu cara kerjanya, sikapnya, sifatnya juga udah ya hampir berkumpul setiap hari karena lingkungan di kapal ya segitu aja udah. Jadi kita tuh di kapal memang betul-betul persaudaraannya tuh ketat sekali, kuat. Hampir-hampir melebihi dari keluarga kita sendiri. Yang di Indonesia? Yang di Indonesia. Karena kita sakit, butuh apa, bukan yang jauh. Benar. Bukan yang jauh yang membantu. Moga-moga diminum. Terima kasih. Jadi teman-teman, banyak yang ingin saya tanyakan ke Mas Aksan. Termasuk juga culture shock di sana
pada waktu 9 tahun di Jepang, dan kebiasaan apa setelah Mas Aksan ini dari Jepang yang dibawa, kebiasaan positif yang bisa dibawa dari Jepang ke Indonesia, juga perkembangan. Jujur saya ingin menanyakan perkembangan Islam yang ada di negara Jepang juga, pergaulan, bagaimana anak-anak mudanya di Jepang di sana, terus juga kenapa yang akhir-akhir ini dibicarakan di media sosial tentang penurunan untuk angka penduduk orang Jepang, apa yang bisa dipetik atau kebiasaan apa orang Jepang yang bisa mengakibatkan hal seperti itu? Kelangkaan pekerja di sana banyak mempengaruhi juga kehidupan orang-orang yang ada di Jepang. Mungkin Mas Hasan bisa menjelaskan lebih lanjut untuk apa-apa poin apa yang ingin saya tanyakan ke Mas Aksan di podcast selanjutnya. Demikian dari saya, Syekh Tilem dan Cak San. Hasan. Kita lanjut di part berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.